Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama yanbaghi an nusalli alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama amartana an nusalli alaih. Amma ba'du. Semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas doa-doa semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kenalnya kita, akrabnya kita, kumpulnya kita, berpisahnya kita selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Ahabbakumullah alladzi ahbabtana min ajrih. Mudah-mudahan kalian semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar karena kalian mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu diantara cara paling efektif untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ada cara yang harus dengan ikhtiar yang sangat sungguh-sungguh. Dan semisal itulah yang diisyaratkan oleh hadisnya Nabi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Awal hadisnya ma taqarraba ilayya abdi bimithli ada'i maftaratu alaih. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba semisal dia melaksanakan kewajiban yang aku wajibkan. Dan hambaku selalu untuk melakukan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintai dia. Maka untuk masuk kepada area dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencintai Allah pastinya semua orang mukmin mencintai Allah. Mencintai Nabi Muhammad, semua orang mukmin muslim mencintai Nabi Muhammad. Terlepas besar kecilnya. Terlepas pengaruh dan tidaknya dalam kehidupan mereka. Tapi nggak ada orang muslim nggak cinta sama Allah, nggak cinta sama Nabi Muhammad. Tapi masuk area dicintai oleh Allah itu berbeda, Pak. Berbeda. Dicintai oleh Nabi Muhammad itu berbeda. Itu berbeda itu. Farak bain man yukhtab wa man kana khatib, katanya Habib Umar bin Hafid. Berbeda antara orang yang melamar sama yang dilamar, berbeda. Engkau kawin melamar, wajar laki-laki melamar cewek. Tapi kalau engkau dilamar, itu istimewa itu, Pak. Istimewa. Sama juga demikian. Kalau engkau dicintai oleh Allah dan Rasulullah, ada memiliki kedudukan mulia di sisi Allah dan Rasulullah. Ya. Ini cinta khusus. Cinta khusus. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Fi khair wa lutuf wa afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cara kedua yang paling gampang, paling enak, paling nyaman adalah mencintai orang karena Allah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib kecintaanku aku berikan kepada
Orang-orang yang saling mencinta karena aku, orang yang saling berkorban karena aku, orang yang saling kunjung mengunjung karena aku. Wajabat, wajib. Dalam riwayat lain, huqqat, dipastikan. Hak wajib. Apa cinta karena Allah? Kita mencintai seseorang mengarah kepada ridho Allah, itu aja. Kau cinta sama istrimu bukan karena faktor dia cantik atau putih. Bukan karena faktor hal-hal yang bersifat nafsu syahwat. Tapi engkau cintai istrimu karena istrimu yang menghalangi engkau dari perbuatan haram. Karena istrimu sebagai ladang pahala. Karena istrimu membantu engkau dalam menggapai ridho Allah. Karena istrimu menjadikan nilai pahalamu berlipat ganda dibanding yang masih jomblo. Karena Allah. Karena Allah. Ya. Sampai Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, cintanya murid kepada guru, cintanya guru kepada murid. Kalau karena ridho Allah, maka itu termasuk cinta karena Allah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, cintanya seorang tuan kepada pembantunya karena masakannya enak. Apakah karena faktor nafsu atau karena Allah? Kalau karena masakan enak, nyenengkan hawa nafsu karena nafsu. Tapi kalau makanan enak, ya karena untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintanya tuan kepada pembantunya juga karena Allah. Ya. Tadi siang dijemput sama Dokter Hasanul dari rumah sakit. Dokter Hasanul yang jemput sendiri, bukan kok kita yang mau keluar dari rumah sakit. Ya. Diajak makan soto, sop ya, sop. Ya. Cuci tangannya air hangat. Makannya sop. Nasinya hangat ke panas. Itu syukurnya alhamdulillah lebih mantep daripada kau makan nasinya dingin, kering, tempe, tipis sekali tempenya. Ya kan? Ya alhamdulillah juga, tapi kan berbeda. Berbeda. Maka oleh sebab itu sering saya anjurkan, kalau ada tamu, nasi itu kasih terakhir. Iya, supaya masih ada anget. Kuah panaskan. Ya mohon maaf Pak. Kadang-kadang kita diundang sama orang, kari kambing. Tapi udah menguning, semuanya lemak, semuanya karena dingin. Gimana kira-kira? Cuci tangannya juga dingin. Alhamdulillahnya itu kayak kurang ikhlas. Alhamdulillah kayak kurang ikhlas. Tapi cobalah kalau kari panas, nasinya panas. Angetlah, jangan panas sekali. Kalau panas itu enggak sunnah. Nanti insya Allah suatu saat akan dibahas nih sama dokter-dokter nih. Jangan panas-panas kali. Ya enggak sunnah. Apalagi sampai ditiup. Kau minum ini kopi ini ya, kopi ini. Jangan ditiup. Ketika panas jangan ditiup. Enggak bagus, enggak biarkan aja. Anget dikit baru diminum. Tapi habiskan. Habiskan. Ya. Masuk informasi ke kita, beberapa BKM masjid kesel karena tumpahan kopi. Ini yang hadir ini udah istilahnya udah dewasa-dewasa semua. Masa pula urusan kopi sampai tumpah-tumpah di karpet. Kan gitu kan ya. Habiskan. Jangan disisakan. Anda bertamu juga demikian. Dikasih teh, dikasih air, habiskan.
Enggak kau habiskan tinggal separuh, siapa pula yang mau minum itu? Kau ngasih berkah sama sahibul bait. Iya kan? Habiskan. Itu nilai syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi kita sampaikan? Nilai syukur ketika ada nikmat. Nah, tadi kita sampaikan. Apa tadi saya mau cerita tentang masalah sop tadi? Sudah lupa tadi, ya kan ya? Tapi walhasil Tuhan, memang nikmat sehat itu adalah di antara nikmat yang terbesar. Nabi menyebut 3 nikmat dohir. Ini masih nikmat dohir ini. Gimana nikmat batin, majelis, sholawat, zikir, ilmu, kumpul sama orang-orang soleh. Ya, dan tadi meskipun mohon maaf beberapa kali disebut kata-kata walaupun hujan. Saya ngitung tadi kata walaupun hujan itu ada 4 kali tadi. Saya nggak usah sebut lah siapa yang bilang walaupun hujan tadi itu. Mohon maaf. Kalau menurut orang mereka yang nggak ngerti agama, kesuksesan acara adalah nggak ada hujan, ya, nggak ada halangan, rame. Semua yang diundang hadir. Camat hadir. Sukses. Sukses. Ya. Tapi kalau bagi kita, suksesnya acara adalah ridhonya Rasulullah. Sukses acara itu udah sukses. Rame enggak rame bukan urusan kita. Saya hadir atau enggak saya hadir, enggak penting. Yang penting setiap malam majelis ini menggembirakan hati Nabi Muhammad. Yang penting sampai di kamar istirahatnya Nabi Muhammad. Yang penting Nabi Muhammad di barzakh menjawab salam kita. Dah, itu sukses sudah. Sukses. Siapapun yang ceramah, yang penting suksesnya ceramah adalah ilmu yang manfaat. Siapapun yang hadir, ya, suksesnya acara adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita yakini karena sering disampaikan oleh ulama-ulama kita, satu-satunya amal yang dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat saja yang mulia, yang enggak pernah bermaksiat, yang enggak pernah, kalau ada urusan sama Nabi Muhammad, mereka bertambah mulia, bertambah-tambah kemuliaannya. Padahal secara hukum tauhid, secara hukum akidah, yang bertambah dan berkurang, yang naik dan turun adalah iman kita. Iman manusia bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa kurang, bisa kuat, bisa melemah. Iman kita. Imannya para anbiya naik terus, gak ada turunnya. Karena para anbiya bersifat maksum. Bersifat maksum, gak ada dosa. Maka terus tambahan ibadah. Itulah diantara arti ayat dalam surat Wadduha. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau dalam terjemahan, sungguh akhirat lebih utama, lebih baik untukmu wahai Nabi Muhammad daripada dunia. Tapi arti yang lebih mendalam, waktu yang akhir lebih utama untukmu daripada waktu yang awal. Karena Nabi setiap saat selalu meningkat makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umpamanya Nabi di hari Senin dengan di hari Selasa lebih mulia dari Selasa. Selasa dengan Rabu lebih mulia dari Rabu. Rabu dengan Kamis. Dan demikian seterusnya sepanjang zaman sampai yaumul qiyamah. Sampai sekarang di barzakhnya Rasulullah terus naik pangkat terus. Terus naik makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sampaikan malaikat sendiri. Kalau ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad, mereka menjadi lebih mulia. Padahal malaikat
tidak naik, tidak turun makomnya. Disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi, malaikat Jibril nanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ma ta'udduna man hadara waqata badrin fikum?" Wahai Rasulullah, gimana pandangan Anda tentang sahabat-sahabat yang ikut perang Badar? Nabi menjawab, "Hum khiyaruna." Mereka adalah yang terbaik di antara kami. Mereka adalah yang terbaik. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kadzalika man hadara waqata badrin min ahlis sama, hum khairu ahlis sama." Demikian juga yang hadir dalam perang Badar dari malaikat langit. Allah memperkenankan 3.000 malaikat turun ketika perang Badar. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, 3.000 malaikat yang ikut perang Badar itu adalah malaikat terbaik di langit." Semua malaikat pasti dukung dakwanya Nabi, pasti Pak. Pasti, nggak mungkin enggak. Tapi ada 3.000 malaikat diperkenankan oleh Allah turun. Ya, otomatis karena ikut turun bareng sama Nabi Muhammad menjadi lebih mulia dibanding seluruh malaikat langit semuanya. Faktor ibadah? Tidak. Faktor ini dan itu semua amal soleh? Tidak. Karena faktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dalil dari ayat Al-Quran. Sering ayat ini dibaca sama qori-qori. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Huwallazi yusalli alaikum. Huwa siapa? Siapa huwa? Allah, dhamir kembali kepada Allah. Huwa Allah alladzi yusalli alaikum, yang bersolawat kepada kalian. Yusalli alaikum. Allah bersolawat menurunkan rahmat. Malaikat bersolawat artinya mengistighfarkan. Tapi kepada kalian ya, kepada kalian. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Antara lafadz huwa dengan malaikat ada pemisah. Alladzi yusalli alaikum. Alladzi yusalli alaikum. Ada 3. Ada 3 kalimat pemisah. Tapi untuk sholawat sama Nabi, malaikat merasa bangga luar biasa. Urusan sholawat langsung disejajarkan dengan asma Allah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan langsung. Udah gitu yusalluna pakai waw. Yusalluna pakai waw dan nun. Yang menggabungkan dhamir ini ke siapa? Kepada Allah dan malaikatnya. Secara hukum bahasa bisa saja innallaha yusalli wa malaikatahu yusallun. Bisa saja. Sesungguhnya Allah bersolawat dan malaikat bersolawat. Bisa saja. Alan Nabi. Kemudian terkhusus untuk orang mukmin semuanya, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi. Keberadaan kita subhanallah disebut alladzina amanu ini di antara kata Nabi dengan di antara kata dhamir Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus disebut orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah kalian kepada Nabi. Bagai Nabi. Berarti alladzina amanu antara lafadz an-nabi dengan dhamir alaihi. Antara lafadz an-nabi dan dhamir alaihi. Maka orang-orang yang beriman yang bersolawat, dia selalu dalam pantauan Rasulullah
Maka oleh sebab itu berani saya mengatakan dengan pasti demi Allah, tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk bersolawat kecuali orang bahagia. Kecuali bahagia. Tidak diberi hidayah dan taufik untuk solawat kecuali orang mukmin sejati. Mukmin sejati. Saya berani sumpah itu. Saya nggak nengok amal yang lain. Selama orang banyak solawat, mukmin sejati. Kalau dia banyak solawat, pasti bahagia dunia akhirat, pasti. Dia diantara an-nabi dan domir kepada nabi. Maka oleh sebab itu, saya tantang. Siapa yang bisa menemukan pemakan harta anak yatim, dia banyak solawat. Sini, bawa ke sini. Saya tantang. Siapa yang bisa menemukan dia pemakan harta anak yatim, kemudian dia banyak solawat? Enggak mungkin. Tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena pemakan harta anak yatim neraka. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tidak akan banyak solawat orang yang pemakan harta anak. Saya berani tantang. Siapa yang dia tahu tetangganya pemakan harta anak yatim, kemudian dia banyak solawat. Dia aktif, udah nggak usah banyak solawat, aktif maulid saja lah. Saya yakin nggak ada. Seyakin-yakinnya. Supaya Anda paham nilai solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dalam nikmat yang besar Tuhan. Ini tadi kita sampaikan, jangankan nikmat batin, jangankan nikmat hati, nikmat jasmani saja kita sangat banyak nikmat Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tadi disebutkan sama Dr. Hasanul, ya, gimana nikmat sehat, ya, sama Ustadz Zen, nikmat alhamdulillah di kampung-kampung baca sholawat, sampai di Batubara tempatnya beliau juga sudah ada. Dia ulami, ya, kita pun juga beberapa tahun lalu sampai pun di Danau Toba kita baca dia ulami. Di atas perahu Danau Toba kita baca dia ulami. Maka dia ulami ini diantara hadiah Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang akhir zaman ini. Hadiah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat zahir Tuhan, Anda punya 3 saja sudah punya dunia seisinya sudah. Nikmat zahir, gimana pula nikmat hidayah? Nikmat taufik, nikmat zikir, nikmat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man asbaha mu'afan fi badanih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumih wa lailatih, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha." Barang siapa yang di pagi hari sehat badannya, sehat, kau di pagi hari enak, minum kopi nggak pakai gula enak, ya kan? Makan lontong sayur enak, ini nikmat Pak. Berapa banyak pagi hari orang antri mau masuk kamar operasi? Berapa banyak orang pagi hari antri mau cuci darah? Ya, meskipun di rumah sakit VIP kamarnya, hari-hari dikasih makan bubur dokter. Kasih bubur. Kita sehat aja nggak mau makan bubur, sakit pula dikasih bubur, ya kan? Nikmatnya mu'afan fi badani, 1, sehat tubuhnya. 2, aminan fi sirbih, aman kok di rumahmu. Aman, nggak ada urusan sama preman, nggak ada urusan sama pihak berwajib, ya, nggak ada urusan sama debt collector, ya, kok nggak ada urusan sama orang. Nikmat Tuhan, pagi hari nyaman, ya.
senyum sama anak, sama istri, sehat, aman. Yang ketiga, indahu qutu yaumih wa lailatih. Dia punya yang dimakan untuk hari itu dan malam itu. Kira-kira rasanya semuanya kita punya ya, makan pagi, siang, sore. Ya. Apalagi ustadz yang jomblo ini katanya. Ya mudah-mudahan cepat dapat jodoh insya Allah ya kan. Kalau dia mau sih saya kasih cepat. Mau penutupan besok kawin? Langsung bisa. Ya. Yang diinformasikan katanya beli tanah sendiri ya kan. Saya belum bisa beli tanah saya. Masya Allah ya. Indahu qutu yaumi wa lailatih. Dia punya makanan hari itu dan malam itu. 3 ini kalian punya. Nabi bersabda faqad hizat lahud dunya bihadzafiriha. Sungguh telah diantarkan kepada kalian dunia dan kerak-keraknya. Hadzafir itu artinya kotoran di kaki. Kaki kuda ada kotorannya di bawah, itu namanya hadzafir. Telah diantarkan kepadamu dunia dan kerak-keraknya. Tidak syukur kau sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang syukur kau sama Allah Subhanahu wa taala. Sehat, aman, harta ada, kok ngeluh lah. Ya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.